Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadlanamina S, NIM PO 712002000009, dosen pembimbing Cicin Rianto SPD MPD, Poltekkes Kemenkes Jambi, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan cara kerja termometer raksa atau alkohol. Termometer raksa dalam gelas adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, bervariasi sesuai suhu sebagaimana pengganti raksa. Beberapa termometer keluarga mengandung alkohol dengan tambahan warna merah. Termometer ini lebih aman dan mudah dibaca. Air raksa akan membeku pada suhu min 38,830 Celcius dan hanya dapat digunakan pada suhu di atasnya. Air raksa tidak mengembang saat membeku sehingga tidak memecahkan tabung kaca, membuat sulit diamati ketika membeku. Termometer air raksa umumnya menggunakan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Ini cara kerja termometer raksa. 1. Sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. 2. Perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. 3. Volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. 4. Skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Termometer tahanan. Terdapat berbagai bentuk dan ukuran termistor yang tersedia di pasaran. Termistor yang lebih kecil berbentuk bed dengan diameter mulai dari 0,15 mm hingga 1,5 mm. Termistor juga bisa dalam bentuk disk dan washer yang dibuat dengan menekan bahan termistor di bawah tekanan tinggi ke dalam bentuk silinder datar dengan diameter dari 3 mm hingga 25 mm. Ukuran umum termistor adalah 0,125 mm hingga 1,5 mm. Termistor yang tersedia secara komersial memiliki nilai nominal 1K, 2K, 10K, 20K, 100K, dan lain-lain. Nilai ini menunjukkan nilai resintasi pada suhu 25 Celcius. Termistor tersedia dalam model yang berbeda, tipe base, tipe batang, tipe cakram, dan lain-lain. Keuntungan utama dari termistor adalah ukurannya yang kecil dan biaya yang relatif rendah. Cara kerja termometer tahanan. Termistor dipengaruhi oleh resintasi yang bergantung pada perubahan suhu. Resintasi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resintasi termistor, maka dengan mengukur resintasi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Seberapa besar perubahan resintasi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Termometer Lemen. Termometer jenis ini sudah sangat sering digunakan baik oleh medis maupun digunakan secara personal oleh masyarakat karena cara penggunaannya relatif jauh lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan termometer air raksa. Di samping itu, termometer digital memiliki keunggulan lainnya, yaitu lebih aman dalam penggunaan dan tingkat akurasinya lebih tinggi karena dapat memperlihatkan hasil pengukuran sampai desimal. Jadi dengan menggunakan termometer digital ini, selain praktis juga akan mendapatkan hasil pengukuran yang sangat tepat dan cepat. Disebut termometer digital karena langsung menunjukkan suhu tubuh dalam bentuk angka digital sebagai penunjuk suhu, tidak sebagaimana pada termometer menggunakan cairan atau air raksa. Termometer ini menggunakan sensor panas elektrik untuk mengukur suhu tubuh. Termometer digital biasanya menggunakan termokopel sebagai sensornya. Untuk membaca perubahan nilai tahanan secara sederhana, termokopel berupa dua buah kabel dari jenis logam yang berbeda, yang ujungnya hanya ujungnya saja. Ini cara kerja termometer elemen, memanfaatkan karakteristik hubungan antara tenaga Pol dengan temperatur setiap jenis logam. Pada temperatur tertentu memiliki tegangan tertentu pula. Pada temperatur yang sama, logam A memiliki tegangan yang berbeda dengan logam B. Terjadinya perbedaan tegangan kecil sekali minipol yang dapat dideteksi jadi dari termokopel terdeteksi sebagai perbedaan tegangan pol. Beda tegangan ini kemudian dikompresikan kembali nilai arusnya melalui pengkompresian dengan nilai acuan dan nilai offset di bagian komparator.
Fungsinya untuk menerjemahkan setiap satuan ampere ke dalam satuan volt. Kemudian dijadikan besaran temperatur yang ditampilkan melalui layar atau monitor berupa segmen yang menunjukkan temperatur yang dideteksi oleh termokopel berupa PTC atau NTC. Dengan tingkat sensitivitas tinggi akan berubah nilai tegangannya jika terjadi sebuah perubahan suhu yang mengenainya. Pirometer. Pirometer adalah sebuah termometer yang sangat akurat yang mengukur suhu benda dengan jalan mengukur besarnya radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang. Pirometer dapat mengukur suhu yang sangat tinggi, kira-kira 5.000 Celcius sampai dengan 3.000 Celcius. Secara teori, suatu benda yang panas akan memancarkan radiasi dan cahaya di sekelilingnya. Semakin tinggi suhu benda tersebut, maka makin besar radiasi dan intensitas cahaya yang dipancarkan. Besarnya radiasi dan intensitas cahaya ini tergantung dari suatu benda dan dari warna atau panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Dengan mengukur radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang, maka temperatur benda akan dapat ditentukan tanpa menyentuh benda tersebut. Bahkan jika Anda berdiri agak jauh dari benda tersebut. Ini cara kerja pirometer. Pirometer ini yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukuran radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan satu lampau standar yang terangnya dapat diatur dengan mengatur arus yang melalui lampu. Filamen dari lampu dapat dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda telah sama, maka keduanya akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Termometer gas. Termometer gas adalah alat pengukur suhu yang menggunakan perubahan dan besar tekanan gas sebagai indikator perubahan suhu. Nilai tekanan yang terjadi pada tabung tertutup tersebut kemudian dikonversi sebagai suhu benda atau zat yang diukur. Termometer gas dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas, dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi pada termometer gas, volume tetap thermometric property-nya adalah tekanan gas P yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Cara kerja termometer gas. Termometer gas tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling terhubung dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas dijaga agar selalu tetap. Ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah dalam pipa 1, pipa 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2 sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat karena pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolom air raksa H dalam pipa 2. Baiklah, hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang termometer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.